Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat hari ini kabarnya? Sifa, Liza, Midah? Sehat. Hari ini kita akan membahas materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nih, perlu kalian ketahui ya, di Indonesia itu ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Tadi kita mau bahas apa hari ini? Letak maritim. Letak maritim. Nah, selanjutnya di sini ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Di sini ada wilayah Indonesia paling utara terletak di pulau mana tadi? 6 derajat lintang utara. Lalu wilayah Indonesia selatan terletak di Pulau Roti yang 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya coba Midah baca. Wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang 95 derajat bujur timur. Coba Ziza baca. Coba kata nggak sebentar. Wilayah Indonesia paling timur terletak di kota Merauke 140 derajat bujur timur. Ya, berarti yang ini nih. Nah, selanjutnya letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan bujur. Indonesia terletak pada berapa sih, Pak? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. ya, pintar. Oke. Selanjutnya letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dengan letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Coba Jija baca. Negara Indonesia diapit oleh dua benua besar, benua Asia dan benua Australia. Ya. Lalu Indonesia diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dari letak geologis. Nih, letak geologis itu kayak apa ya? Indonesia itu dilalui dua jalur pegunungan muda dunia, pertemuan tiga lempeng yang tadi saya jelasin, lalu berada pada tiga dangkalan. Misalnya gini nih, ada tsunami atau ada gempa. Nah, itu tuh biasanya dari tiga lempeng ini ada tabrakan. Selanjutnya letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dari letak geomorfologis. Coba Siva baca. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Nah, dari letak ini poin pertama, perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman, lalu menentukan kandungan mineral dalam tanah. Selanjutnya menentukan kepadatan penduduk. Nah, yang terakhir nih, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dari letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Nah, coba Ziza baca. Manfaat posisi maritim Indonesia membuka peluang kegiatan perekonomian, bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Oke. Selanjutnya, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dari luas dan batas teritorial. Biasanya ini tuh dipakai buat kayak anggota TNI Angkatan Laut. Ini tuh butuh banget nih peta ini. Nah, yang pertama ada luas laut. Berapa nih coba?
3.257.483 kilometer. persegi. Nah, lalu Luas darat 1.922.570 kilometer persegi. coba ini bareng-bareng total luas wilayah 5.180.53 kilometer persegi. Nah, nih batas wilayah laut Indonesia, batas ZEE, batas landas kontinen dan zona laut teritorial. Lalu batas wilayah darat itu berupa gunung, hutan, sungai atau wilayah dengan negara tetangga. Kayak misalnya ada kan tuh di Kalimantan yang kata sebelahnya Malaysia, sebelahnya Indonesia. Nah, itu dia metokinnya pakai ini nih, pakai dari patokan-patokan ini, bisa berupa hutan, sungai, atau dia bikin patokan sendiri. Tapi kalau di laut dia tuh ada batasnya lagi dibikin. Nah, ini kalau batas di laut. Selanjutnya karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah daratan, coba Midah baca. Suku Mediterania membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanik. Coba Siva. Sukun Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia. Nih, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Di sini ada wilayah perairan yaitu danau, sungai, laut, teluk, selat, samudra. Selanjutnya perkembangan jalur transportasi laut Indonesia di sini nih. Ini biasanya dipakai kalau kita naik kapal. Ini tuh dipakai sama apa? Kalau sama nahkoda, ini dia butuh nih peta ini. Di sini nih yang garis-garis ini tuh merupakan apa ya, tol laut di sini nih, tol laut. Jadi tuh laut juga ada tolnya selain di darat, ada pelabuhannya. Nih selanjutnya jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia. Nih banyak banget kan, ada dari mulai ini nih apa, Sumatera, terus Malaysia, Singapura, terus ini nih, terus ke Papua Nugini. Papua Nugini itu termasuk Indonesia apa bukan? Bukan. Nah, ini potensi sumber daya kelautan Indonesia. Nih, coba yang pertama, Ida. A. Sumber daya perikanan. B. Energi kelautan. C. Energi migas. D. Wisata bahari. D. Industri maritim. F. Transportasi. Jadi di laut itu ada sumber daya ikan di laut kan ada ikan, terus ada energi kelautan, ada migas, terus wisata bahari, di laut kita bisa berwisata, lalu ada industri maritim. Selanjutnya ada transportasi laut. Nah, yang terakhir pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, coba Siva baca. Menjaga keseimbangan produksi. Nah, maksudnya ini menjaga keseimbangan produksi. Jadi dari pengelolaan sumber daya ini jangan sampai nanti kekayaan laut dikuras habis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus menjaga keseimbangan produksi itu sendiri. Misalnya kalau di laut itu nggak boleh pakai bom, jadi kita cuma boleh mancing kalau mau ambil. Terus yang kedua Siva, menjaga kelestarian sumber daya. Nah, menjaga kelestarian sumber daya sama kayak menjaga keseimbangan produksi. Jadi jangan sampai nih nanti terumbu karang, ikan-ikan, karena kan di laut cuma bukan ikan kan. Jadi kita harus menjaga kelestariannya ini. Terus wilayahnya juga kayak di sekitar pantai jangan sampai ada sampah. Selanjutnya coba Mida. Sosialisasi
mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat. Nah, sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat. Jadi kan ada tuh kadang kalau wilayah pesisir, kalau tuh orang-orang yang nggak tahu nih seperti kita, mereka tuh nganggap oh nggak apa-apa nih dikuras habis karena dia merasa tinggal di laut. Nah kita tuh harus ngadain sosialisasi. Sosialisasi itu kayak apa sih? Kayak apa? Coba sih Pak. Kayak edukasi, kayak penyuluhan. Nah kita harus ngadain penyuluhan tuh ke warga-warga sekitar. Jangan, kita harus tahu nih, harus kasih tahu kalau ini yang boleh diambil, ini yang nggak boleh diambil, kayak gitu. Kan ada tuh yang suka apa, dia nembak paus terus diambil kulitnya yang kayak gitu-gitu. Kita harus ada penyuluhan tuh ke warga-warga yang nggak tahu. Nah yang terakhir coba Jijah. Mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Nah kayak dulu Bu Susi kan banyak tuh ngembangin apa tentang kebijakan-kebijakan. Misal kalau ada yang, kalau karena kita belajar maritim nih, jadi kalau ada kapal asing yang datang harus kita cegat, harus kita tembak. Jadi jangan sampai batas-batas yang tadi di laut itu sampai dimasukin sama orang-orang asing dan dia bisa ngambil sumber daya kita. Nah udah sekian, ada yang mau tanya Mbak? Tanya tentang apa ya? Coba sih Pak tanya tentang ini, mati dulu ya? Coba terus Kak. Siapa yang mau nanya? Baca. Siapa yang mau nanya? Ayo, siapa yang mau tanya? Ayo, coba. Saya deh. Mengapa harus belajar poros maritim? Nah, mengapa kita harus belajar poros maritim dunia atau poros maritim Indonesia? Jadi ketika nanti kita dewasa, ketika nanti kita ada di dunia luar nih, kita ketemu orang yang misalnya nggak paham, terus dia, atau nanti kita nih misalnya udah jadi orang sukses, kita jadi menteri kelautan atau Ziza jadi menteri perikanan atau menteri yang Ziza minta jadi menteri juga. Nah itu tuh jangan sampai ketika nanti kita jadi petinggi-petinggi di Indonesia, kita orang-orang yang ngerti, kita nggak paham nih batas-batas Indonesia tuh di mana aja. Jangan sampai kita pun ngelewatin batas laut yang udah dijelasin, yang tadi batas ZEE, batas kontingen yang kayak gitu-gitu. Nah pokoknya belajar poros ini berarti kita harus tahu di mana aja wilayah yang ada batasannya. Jangan sampai kita ke negara orang sembarangan. Kita kalau ke luar negeri harus ada visa kan. Nah yang seperti itu. Udah cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk tugasnya nanti review aja di Word, nanti saya kirimin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, nih, apa itu kebudayaan? Ayo, coba baca bareng-bareng. Wejanira berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, oke. Jadi kebudayaan itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupannya. Wujud dari kebudayaan itu ada bahasa, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem kekerabatan, sistem mata pencaharian, dan kesenian. Selanjutnya, pengaruh geografi terhadap
keberagaman budaya di Indonesia? Coba Midah. Letak geografis, lokasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seorang individu. Misalnya, kalau hidup di daerah pegunungan, rumahnya beratap rendah agar lebih hangat dan mata pencariannya sebagai petani. Coba Jija. Posisi strategis Indonesia dilewati Selat Malaka sebagai jalur. Hal ini menyebabkan banyak warga asing yang singgah dan mulai menetap. Nah, coba Siva. Kondisi ekologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampak mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu cara hidup seseorang. Misalnya, kepercayaan membangun rumah cuma boleh menghadap ke arah utara dan selatan saja. Oke, selanjutnya ada pengaruh keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada akulturasi. Akulturasi terjadi apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Jadi kalau akulturasi, ada budaya asing masuk ke kita, udah nggak kita apa-apain lagi gitu, kita terima. Nah, selanjutnya ini pengaruh keragaman ya. Kenapa ada keberagaman budaya di Indonesia? Selanjutnya ada asimilasi. Terjadi saat pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya sehingga membentuk kebudayaan baru. Biasanya di Bali tuh banyak banget kan kebudayaan-kebudayaan baru. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran kebudayaan Indonesia. Ada daya tarik bangsa asing menyebabkan peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Bener atau enggak? Bener kan? Benar. Contohnya di Bali, meningkat yang tadi nih, peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata karena di Indonesia banyak pariwisata. Jadi fungsi dari kebudayaan ini bisa kita jual juga, kita kenalin pariwisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan kebudayaan nasional menjadi identitas warga negara di mata dunia. Kalau kita keluar negeri nih, pasti orang-orang kenal kan sama Bali. Jadi dengan itu kita sama aja mengenalkan negara kita di mata dunia. Selanjutnya, sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, inovasi kebudayaan. Pencampuran budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Lanjut, persebaran budaya di Indonesia. Ini dalam bentuk apa? Coba. A. Agama ada apa aja? Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu. Nah, semakin banyak beragam budaya ini tentunya slogan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi banyak keragaman dalam bentuk agama juga. Lalu ada ini dalam keragaman bahasa. Ada bahasa apa aja? Coba Ziza. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Poso, Poso Mamona, terus Sulawesi. Nah, keragaman budaya dan adat istiadat. Coba ada yang membaca nggak? Angkat tangan yang membaca. Saya. Aceh, Gayo Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau, Mentau, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Sangir Laut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon dan Maluku, Kepulauan Barat Daya, Irian Timur, Bali dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, Jawa Barat. Ya, selanjutnya ada keragaman ras dan etnik. Ada ras Mongoloid, daerah Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu tuh dia masuknya ke ras Mongoloid. Ada ras Melayu. Ras Melayu itu biasanya orang-orang Medan tuh. Terus ras Melayu muda. Ada Melayu itu ada dua, ada tua dan muda. Selanjutnya ada ras Papua Melanezoid, Pulau Aru, Pulau Papua, terus Pulau Kai. Selanjutnya ras Negroid, Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman. Lalu ada ras Wedoid, Siak Riau, Sumatera Selatan, Pulau Muna dan Kepulauan Mentawai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, coba Aziza tanya. Sebutkan apa saja keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia itu ada yang tadi ya, ada bahasa, ada pakaian ada tuh termasuk keberagaman budaya. Rumah-rumah ada termasuk keberagaman budaya bukan? Budaya. Iya, keberagaman budaya. Terus ada tari-tarian, ada makanan khas Padang, makanan khas Sunda, makanan khas Makassar. Lalu ada adat dan tradisi, ada senjata tradisional, ada lagu daerah, dan masih banyak lagi. Nah, udah nggak ada yang mau tanya lagi? Udah. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti tugasnya seperti biasa ya dikerjakan di kertas yang sudah saya kasih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Mitigasi dan manajemen bencana. mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi. Lalu, risiko bencana. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus lakukan ialah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Jadi misalnya di daerah dekat pinggiran kali, kita udah pasti tahu kalau itu ada banjir. Lalu dalam menghitung risiko bencana sebuah daerah, kita harus mengetahui bahayanya, kerentanannya, kapasitasnya, suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. Lalu ada bahaya di sini. Bahaya adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban atau kerugian. Misalnya ada puting beliung di laut, itu bisa menyebabkan korban nggak? Puting beliung nih ada di laut. Bisa. Enggak. Itu menimbulkan korban atau enggak? Puting beliungnya di laut? Enggak, berarti itu bukan termasuk bahaya. Kalau puting beliungnya di rumah penduduk, bahaya karena menimbulkan korban. Kayak gitu. Selanjutnya coba Midah baca. Balik. Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana, disaster atau tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tidak tangkap terhadap dampak bahaya. Jenis-jenis kerentanan, ada kerentanan fisik, ada bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. Lalu ada kerentanan sosial, kemiskinan, lingkungan, konflik tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita lansia. Kerentanan mental, ketidaktahuan, tidak menyadari, kurang percaya diri, dan lainnya. Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, contoh-contoh bencana ada erupsi itu gunung meletus, erupsi Gunung Kelut, banjir Jakarta, tsunami Aceh, emisi gas genset, longsor, lumpur Sidoarjo, banjir bandang, puting beliung, kebakaran hutan, pabrik tahu meledak,
banjir lahar dingin, kelaparan Zimbabwe, kabut asap, gempa bumi Jogja. Bobot bencana berdasarkan parameter kesehatan masyarakat, bencana besar ada bencana kecil. Bencana besar contohnya tsunami, bencana kecil itu kayak ada kecelakaan. Berdasarkan jumlah kematian orang, bencana berat ada bencana ringan, berdasarkan luas dan banyaknya korban, bencana nasional dan provinsi. Bencana merupakan manifestasi perpaduan antara bahaya dengan manusia, menyangkut kepentingan manusia sehingga menjadi keadaan darurat yang mendesak. Coba Siva, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Tingkat bahaya dari bencana berdasarkan ada korban jiwa, kerugian materi seperti rumah, infrastruktur, terus ada luas wilayah, tekanan bencana, waktu atau durasi, frekuensi, cacah orang yang sakit atau luka. Nih, ukuran kedaruratan itu ada dua. Ada jumlah manusia yang terkena bahaya, ada besar kerusakan materi. Jadi misalnya kalau ada tsunami, kita hitung nih jumlah manusia yang jadi luka-luka, yang meninggal ada berapa. Itu bisa jadiin keadaan darurat. Misalnya habis tsunami itu nanti pemerintah ngumumin keadaan darurat karena banyak korban yang meninggal. Bisa juga kalau ada kebakaran, nggak ada korban jiwa tapi kerugiannya bisa 1 miliar, itu bisa disebut keadaan darurat. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ketentuan mengenai bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, ini nggak usah deh, ya udah. Coba ini, kelihatan nggak kalau dibaca bareng-bareng? Kelihatan nggak? Coba bareng-bareng. Setelah melakukan resiko bencana yang harus kita lakukan ialah melakukan tindakan untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi kerentanan dari menambah kapasitas sebuah daerah. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana antara lain: 1. Relokasi penduduk dari daerah rawan bencana, misalnya memindahkan penduduk yang berada di pinggir tebing yang mudah longsor. 2. Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi penduduk di sebuah daerah. Yang ketiga, pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana. Yang keempat, bangunannya relatif lebih kuat jika dilanda gempa. Yang kelima, penciptaan dan penyebaran kearifan lokal tentang kebencanaan. Nah, cukup sekian pertemuan yang terakhir. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Flora fauna. Flora fauna. Oke. Nah, di sini
tujuan pembelajaran ini agar kalian mendeskripsikan bisa flora fauna, mendeskripsikan persebaran flora di Indonesia, lalu persebaran fauna di Indonesia, menyebutkan cagar alam dan suaka marga satwa yang ada di Indonesia, menyajikan hasil diskusi, dan nanti membuat laporan hasil diskusi untuk tugas ya. Nah, flora itu apa? Ayo, yang mana hewan, yang mana tumbuhan? Flora. Coba Mida, kayaknya udah paham nih. Flora itu tuh flora apa? Tumbuhan atau hewan? Ayo. Flora apa hewan? Tumbuhan. Kalau fauna Hewan. hewan. Nah, kita lanjut ke sini. Pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia nih. Ada fauna di Indonesia Barat, ada fauna Indonesia Tengah. Fauna Indonesia Barat nih ada Sumatera, ada Jawa. Jawa. Sama ini apa yo? Itu Ayo. Peta apa kak? Kalimantan. Kalimantan. Nah, ini ada garis Wallace, ada perbatasan nih. Nah, kita masuk ke fauna Indonesia Tengah. Ada Sumatera. ayo ini kan ada Sumatera. Sulawesi. Terus ada yang suka tempat wisata tuh Bali. Bali. NTT. NTT sama NTB. NTB. Itu masuknya fauna Indonesia Tengah. Terus ini ada perbatasan lagi nih, masuk ke fauna Indonesia Timur. Fauna tadi apa? Fauna. Yo, hewan. Nah, fauna Indonesia Tengah nih, maksudnya apa? Papua. Nih hewan-hewan nih. Contoh fauna Indonesia bagian barat. Tadi bagian barat apa aja? Sumatera, Jawa. Kalimantan. Nah, ini ada gajah, harimau, Badak. Banteng. banteng. Terus ini, ayo coba Mida baca. Contoh fauna Indonesia bagian tengah atau tipe perangan. Anoa, babi rusa, kuskus, komodo. Tadi bagian tengah apa? Sulawesi. Sulawesi, NTT, NTB. Sama Bali. Bali. Selanjutnya, coba Mida Contoh fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. coba bisa jelas nih bacain. Ada. Cendrawasih, Nuri, Walabi, Landak, Irian. Nah, ini bagian timur. Bagian timur itu Papua. Nah dari sini semua kita tuh ada macem-macemnya tentunya. Dari flora fauna ini ada yang mau tanyain nggak? Ada Ayo pertanyaan. perbedaan fauna tipe Asiatis dan Australis apa sih kak? Oke, nah ini kita tadi belum dijelasin ya fauna Australis. Udah belum sih? Udah ya. Kan tapi nggak dijelasin ya. Di sini Asiatis, di sini Australis. Ini iya Australis. Nih. Nah, kalau bentar ya. Kan kalau ini nih fauna Indonesia bagian barat harimau Sumatera, gajah Sumatera, ya kan, badak. Nah, sekarang kita masuk ke tipe Asiatis nih ya. Bagian barat ini disebut Asiatis. Nah, biasanya itu mamalia berukuran besar,
Ini hewan mamalia bukan? Mamalia itu yang Melahirkan. ya dan Menyusui. menyusui. Nah, seperti harimau, gajah. Lalu biasanya itu di Asiatis ada berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan, air tawar. Nah, selanjutnya ada burung berwarna atau yang bersuara dari kecil sampai sedang. Selanjutnya di Asiatis itu biasanya ada jenis-jenis reptil. Lalu ada fauna endemik, ada badak bercula 1, terus ada orangutan, jelak Bali. Nah, di Asiatis ini biasanya nggak ada hewan-hewan yang berkantung. Selanjutnya ini kita bahasnya flora Indonesia di fauna Indonesia di itu ya, di yang ada di sekitaran Indonesia, jadi nggak ada yang di luar dari Indonesia. Selanjutnya di tipe Australis biasanya mamalia berukuran kecil, terus banyak jenis burung yang berbulu indah. Mana nih Australis tadi? Australis. Nah ini nih kan berbulu indah kan. Nah jadi dia ada hewan-hewan, ada burung yang berbulu indah. Terus ada jenis reptil seperti kadal dan fauna endemiknya itu cendrawasih dan kasuari. Nah sekarang kita masuk ke materi. Kalau fauna udah berarti yang belum Flora. flora. Sekolah online-nya pada kesusahan gak sih? Gitu. Mida kak? SMP kan? Jija SMP kan? Kan tadi mati dulu. Enggak, dan kenapa kan sambil ngobrol aja? Itu Zoom gak? Apa Google Meet? Zoom kadang ya. Saya nggak pernah zoom. Kalau nggak Zoom suka diizin nggak sama gurunya? Enggak sih. Nggak, apa diwajibin? Kan ada tuh yang kalau nggak nongolin muka nanti eh, lama ya. Nah itu aneh sih. Flora fauna. Nah ya lagi yuk. Sip.
sekarang kita masuk ke persebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia bagian barat, biasanya itu coba Jija sebutin. Wilayah Indonesia Barat termasuk iklim AF. Selanjutnya, Di wilayah ini banyak terdapat hutan tropis. Jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Contohnya karet dapur, karet, kapur baru, kapur barus, kemenyan, meranti, mahagoni, dan sebagainya. Selain itu terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit. seperti pakis dan Dan anggrek. Lalu ini mana ya? Nih, coba Syifa, jenis. Coba beda-beda. Jenis flora Indonesia Barat. Pulau Sumatera. Jenis floranya pinus, kamper, meranti, kayu besi, kayu manis, beringin, dan juga lavresia. Flora yang dibudidayakan ada markisa, rambutan, duku, durian, manggis, kemenyan, salak, bambu, karet, kelapa sawit, dan rotan. Nah, coba Syifa, Jawa. Jawa. Jati meranti, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bougainville. Jija. Kalimantan ramin, kamper, meranti, besi, jelutung, bakau, pinus, dan rotan. Flora yang dibudidayakan langsat, Rambutan rambutan, dan durian. Nah, cukup pertemuan sampai hari ini. Jika ada yang bertanyakan nanti bisa via WhatsApp atau kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa ini tugasnya dikerjain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.